Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ashari dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi pemasaran. Baik, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke penjelasan materinya. Materi yang pertama adalah pengertian komunikasi pemasaran. Ada 3 ahli yang berpendapat tentang pengertian komunikasi pemasaran. Ahli yang pertama adalah William G. Nickel. Beliau berpendapat bahwa komunikasi pemasaran adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan dengan cara persuasif agar proses komunikasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ahli yang kedua adalah Terence Asim. Beliau berpendapat bahwa komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran dan bisa menjadi penentu kesuksesannya. Ahli yang ketiga adalah Soemanagara. Beliau berpendapat bahwa komunikasi pemasaran adalah bentuk komunikasi yang dibuat untuk memperkuat strategi pemasaran agar meraih segmentasi yang lebih luas. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran adalah strategi atau teknik yang dilakukan perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran yang dituju melalui media yang berbeda-beda. Materi yang kedua adalah model komunikasi pemasaran. Yang pertama itu model komunikasi dari Harold de Lasswell. Model komunikasi ini bersifat satu arah dan tidak memiliki feedback atau umpan balik. Contohnya yaitu pada iklan baliho, iklan televisi, dan iklan radio. Komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media itu hanya bertujuan untuk memperkenalkan produk dan mengingatkan konsumen. Adapun kekurangan dari model Harold de Lasswell ini yaitu tidak memiliki feedback atau umpan balik. Jadi, konsumen belum tentu memahami apa yang disampaikan komunikator atau apa yang disampaikan pada iklan tersebut. Dan komunikan tidak bisa menyampaikan pendapatnya karena tidak adanya umpan balik. Yang kedua, model komunikasi interaksi dari Wilbur Schramm. Model komunikasi ini bersifat dua arah, di mana terjadi interaksi antara produsen dengan konsumen. Dan di sini feedback adalah unsur yang penting, karena bisa adanya hubungan timbal balik antara produsen dengan konsumen. Adapun kelebihan dari model komunikasi ini yaitu bisa membangun komunikasi yang lebih efektif dan lebih baik antara komunikan dengan komunikator. Dan di sini komunikan bisa bertanya kepada komunikator tentang kejelasan tentang produknya. Materi yang ketiga yaitu komponen komunikasi pemasaran. Ada 5 komponen dalam komunikasi pemasaran, yaitu iklan mencakup semua pesan berbayar yang disampaikan melalui media yang menjangkau audiens target. Di antaranya media cetak, televisi, papan iklan, maupun juga online. Yang kedua, penjualan pribadi adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran personal karena adanya interaksi antara beberapa pihak. Yang ketiga, promosi penjualan adalah media pemasaran yang dilakukan perusahaan atau bisnis terkait dengan produk atau jasa layanan mereka. Yang keempat, hubungan masyarakat berkaitan dengan bidang yang melibatkan pengembangan hubungan yang baik dengan media dan publik. Yang kedua adalah penjualan pribadi adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran personal karena adanya interaksi antara beberapa pihak.
Yang ketiga, promosi penjualan adalah media pemasaran yang digunakan perusahaan atau bisnis terkait dengan produk atau jasa layanan mereka. Yang keempat, hubungan masyarakat berkaitan dengan bidang yang melibatkan pengembangan hubungan yang baik dengan media dan publik. Metode ini berguna untuk mengalihkan perhatian konsumen dari berita yang tidak menyenangkan. Yang kelima, pemasaran langsung umumnya melibatkan pengiriman pesan yang sangat bertarget yang dikirim ke pelanggan. Yang keempat adalah proses komunikasi pemasaran. Proses komunikasi pemasaran ini ada 7. Yang pertama, pengirim atau sender adalah perusahaan yang menjual produk atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, encoding adalah proses mengkomunikasikan berbagai ide yang mampu menarik perhatian konsumen untuk membeli produk dari perusahaan itu. Selanjutnya, pesan adalah proses komunikasi pemasaran yang memanfaatkan berbagai media, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Decoding adalah persepsi konsumen yang terbentuk saat mereka menerima pesan pemasaran dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, penerima atau receiver adalah target yang ingin dituju oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, respon yaitu hasil dari proses komunikasi pemasaran. Misalnya, respon pembelian, pertanyaan, atau komplain dari berbagai konsumen ketika melihat produk dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, noise atau gangguan adalah pesaing atau kompetitor yang juga mengirimkan pesan kepada khalayak konsumen agar produk mereka juga dikenali. Sehingga ada beberapa konsumen yang menerima informasi secara berlebih atau disebut over. Materi yang kelima adalah media komunikasi pemasaran. Ada beberapa media komunikasi pemasaran, yaitu pertama, periklanan atau advertising adalah salah satu media marketing communication yang mempunyai sifat berbayar dan tidak langsung. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan yang memiliki durasi atau jangka pendek yang mempunyai sifat berbayar dan tidak berbayar. Ketiga, hubungan masyarakat atau public relation adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan yang mampu membangun hubungan baik antara produsen dengan konsumen. Metode ini bertujuan untuk memperoleh publisitas dan membangun citra baik perusahaan. Keempat, penjualan personal atau personal selling adalah media komunikasi yang disampaikan secara langsung dengan pertemuan antara produsen dengan konsumen, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, membangun citra sampai konsumen melakukan pembelian produk kepada perusahaan. Contohnya yaitu memperlihatkan produk kepada konsumen atau mengikuti sebuah pameran. Kelima, pemasaran langsung atau direct marketing adalah hubungan secara langsung antara perusahaan dengan konsumen individual yang sudah ditentukan secara cermat, bertujuan mendapatkan respon yang baik dan segera membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Materi yang sempat saya sampaikan tadi ada 5, yaitu pengertian komunikasi pemasaran, model komunikasi pemasaran, komponen komunikasi pemasaran, proses komunikasi pemasaran, dan media komunikasi pemasaran. Itulah beberapa materi yang sempat saya sampaikan tentang komunikasi pemasaran. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya, mohon maaf, dan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video penjelasan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.